Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bayu Aji Prasetyo. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing tentang menjawab pertanyaan dari salah satu peserta. Yang mungkin juga pertanyaan Anda atau pertanyaan teman-teman yang lain tentang... Jadi gini ceritanya. Beliau waktu itu di kelas saya bertanya, Mas, saya tuh sudah melakukan afirmasi. Ya, sudah melakukan afirmasi, sudah melakukan apapun, misalnya katakanlah, pada intinya bagaimana caranya saya bisa mencapai goal saya, ya saya sampai loncat-loncat afirmasi tapi kok belum berhasil ya, tapi kok gagal terus. Nah, oke. Jawabannya adalah jadi gini, yang namanya afirmasi kan to firm ya, untuk menguatkan ya, to firm ya. Ya gini tulisannya. Untuk menguatkan yang sudah ada sebenarnya ya. Kelihatan nggak sih? Maaf, nggak kelihatan. Nah, to firm ya. Nah, jadi kalau belum ada ya nggak bisa dikuatkan. Nah, artinya gini, misal kayak gini, ketika Anda menginginkan sesuatu kok terasa ada yang menghambat, kok nggak tercapai, maka kita perlu menelisik lebih dalam, kira-kira ada nggak sih? Ya, bahasa mudahnya adalah mental block yang tidak memberdayakan sehingga goal saya tersabotase, sehingga goal saya tidak tercapai ya. Itu perlu kita telisik lebih dalam. Misalnya kayak gini, goal saya tercapai, misal katakanlah saya mendapatkan penghasilan 50 juta rupiah per bulan, contohnya kayak gitu. Nah, itu kan kita sedang berusaha menginstal program kan ya di bawah sadar. Nah, masalahnya adalah apakah seluruh yang ada pada diri kita itu mendukung tercapainya goal tersebut. Nah, ini adalah salah satu bahasan yang kita bisa masukkan ke dalam konteks neurological level. Misal katakanlah, saya pengen mendapatkan penghasilan yang banyak. Ya, misal afirmasi seperti itu. Saya ingin mendapatkan sekian puluh juta rupiah per bulan. Nah, kita katakanlah mengafirmasikan, kita mencoba memprogramkan. Ya. Tetapi ternyata lah kok ada yang namanya keyakinan yang menghambat, yang tidak sesuai dengan goal kita. Misalnya katakanlah kekayaan itu dekat dengan dosa, seperti contohnya seperti itu. Misal katakanlah saya itu melihat ya orang tuh makin kaya kok kayaknya makin banyak dosanya. Nah, seperti itu adalah keyakinan. Nah, bisa jadi ada keyakinan yang menghambat. Sebagai contohnya lagi, misal katakanlah yang lebih mudah diinderakan, olahraga deh, katakanlah. Kok ada orang yang pengen olahraga tetapi kok belum bisa rutin? Kok belum bisa konsisten? Nah, bisa jadi ada keyakinannya yang menghambat. Nah, bisa nggak di level kompetensi? Oh, bisa-bisa aja, push up bisa, lari bisa, ya kan? Coba kok belum sampai ke level perilaku, belum sampai rutin olahraga. Nah, bisa jadi coba cek keyakinannya. Apakah ada keyakinan yang menghambat? Oh ternyata di bawah sadarnya bilang olahraga itu melelahkan. Misal kayak katakanlah seperti itu. Olahraga itu melelahkan. Olahraga itu bikin capek. Nah, itu kan keyakinan. Nah, bisa jadi ada juga yang menghambat di level identitas. Nah, misal katakanlah saya ini orangnya nggak suka olahraga. Saya ini orangnya suka rebahan aja deh. Saya ini kaum rebahan. Nah, itu identitas. Nah, artinya apa? Identitasku pokoknya saya itu seperti apa? Nah, seperti itu. Coba cek. Nah, artinya gini, sebelum kita pengen memiliki perilaku yang kita inginkan, ya, kita perlu cek dulu. Ya, sebelum kita melakukan afirmasi yang kita inginkan, kita perlu cek dulu apa kompetensinya ada nggak? Kalau ada, berarti kita cek dulu keyakinannya ada yang menghambat atau tidak. Nah, kalau keyakinan sudah oke, coba di level identitas. Apakah ada identitas yang menghambat? Ataukah ada sisi spiritual yang menghambat juga? Nah, misal katakanlah dalam sisi spiritual orang kaya itu susah masuk surga. Nah, seperti itu ya. Misal kayak gitu. Ini bisa di sisi spiritual, bisa juga di sisi keyakinan. Nah, ini yang bahaya sebenarnya ya. Sebenarnya bukan berbahaya, tetapi kalau misal goal Anda adalah ingin, contoh yang mudah diinderakan aja deh ya, yang setiap orang pengen tuh, misalkan pengen kaya. Tetapi kok Anda memiliki keyakinan, baik di level keyakinan di sini maupun di level spiritual, orang kaya itu susah masuk surga karena hisapnya berat. Nah, ya Anda boleh melakukan dua hal. Yang pertama, Anda buang jauh-jauh keinginan itu, atau Anda lakukan penyelarasan di level neurological level ini. Ya, di level
lingkungan, di level perilaku, kompetensi, keyakinan, identitas, dan spiritual. Artinya apa? Sebelum kita, kalau kita pengen ya bertransformasi diri, goal kita tercapai dengan minim hambatan, bahkan tidak ada hambatan, maka kita perlu melakukan penyelarasan antara sisi spiritual, identitas, keyakinan, kompetensi, dan sampai di bawahnya. Misal kalau kena tadi soal olahraga ya, kita pengen jadi orang yang rutin olahraga, kita bisa naik dulu di spiritual. Katakanlah kita cari ini value apa sih ada di dalam diri kita tentang olahraga di sisi spiritual. Allah itu menitipkan tubuh kita untuk dijaga. Nah itu value kita ya, value di sisi spiritual. Kemudian turunkan di level identitas. Dicek dulu, ternyata aku masih belum memiliki identitas sebagai orang yang suka olahraga ya, karena saya sering mendeklarasikan sebagai kaum rebahan, katakanlah saya ini orangnya suka rebahan, nah kayak gitu. Itu kan artinya tidak selaras dengan goal pengen olahraga, pengen langsing katakanlah ya. Ya perlu diselaraskan dulu, jadi diubah menjadi saya adalah orang yang suka olahraga. Atau kata gini, orang soleh itu yang menjaga amanahnya Allah, dan salah satu amanahnya Allah adalah tubuh. Nah identitas dibikin, saya ini orang yang soleh. Nah artinya apa? Mau nggak mau kita harus nurutkan ya sama level spiritual. Nah, terus turun lagi di level keyakinan. Olahraga itu menyenangkan. Nah, untuk di level keyakinan ini bisa kita install dengan yang namanya teknik mind programming ya. Jadi misal katakanlah jadi gini, kita tuh cenderung mengulang sesuatu yang memberikan kenikmatan. Nah, mungkin selama ini olahraga itu terasosiasi dengan hal-hal yang kurang menyenangkan. Yang capek lah, yang ya berat lah. Nah, jadi kita perlu menginstal program gimana caranya kita ketagihan olahraga. Nah itu ada caranya, nanti kita akan bahas di lain kesempatan. Nah kemudian baru ke level kompetensi, perilaku, dan lingkungan. Nah misal udah rajin olahraga, nanti lingkungannya juga pasti akan berubah. Entah kita nanti di rumahnya ada pakaian olahraga, ada sepatu olahraga, dan lain sebagainya. Ini seperti itu. So ini adalah jawaban kenapa kok mungkin ya pertanyaan banyak orang ya, kenapa kok goalnya belum tercapai. Kenapa kok pencapaianku belum bisa, kok masih segitu-gitu aja ya. Perlu kita cek lagi. Apakah ada salah satu hal di sini, di level yang lebih tinggi ini, yang menghambat di level bawahnya. Karena ketika yang di atas sudah berubah, maka yang bawah juga akan ikutan berubah. Seperti itu. Bayangkan kalau misal keyakinan olahraga itu menyenangkan. Ya, olahraga itu menyenangkan, bikin sehat, bikin plong, bikin bahagia. Nah, insya Allah di level kompetensi kita sudah miliki, akan turun ke level perilaku, kita akan jadi rajin olahraga. Seperti itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Anda. Jika Anda memiliki manfaat, silakan share ke teman-teman Anda. Mudah-mudahan bisa jadi ladang pahala juga untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.